Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi di kelas biologi bersama saya Putati. Kali ini kita bertemu di materi evolusi di subbab bukti-bukti adanya evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan yang terjadi secara terus-menerus. Karena evolusi terjadi dalam waktu yang sangat lama, maka akan sulit untuk diamati secara langsung. Tetapi, kita bisa mempelajari adanya evolusi dengan bukti-bukti yang ditinggalkan oleh proses evolusi tersebut. Untuk mempelajari proses evolusi, bukti-bukti yang telah ditinggalkannya antara lain adalah adanya variasi makhluk hidup, ditemukannya fosil, biogeografi, anatomi perbandingan, dan embriologi perbandingan. Baiklah, kita mulai dari bukti-bukti evolusi yang pertama, yaitu adanya variasi makhluk hidup. Individu-individu yang lahir dari induk yang sama sering memiliki morfologi yang berbeda. Misalnya saja, anak ayam kampung yang baru menetas, setelah cukup umur akan nampak bahwa anak ayam yang satu memiliki warna yang berbeda dengan anak ayam yang lainnya. Demikian juga pada manusia, peristiwa ini pun terjadi. Anak-anak dari orang tua yang sama pasti memiliki morfologi yang berbeda. Perhatikan gambar berikut ini. Bukti yang kedua adalah ditemukannya fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang membatu. Fosil sering digunakan oleh para ahli untuk mempelajari makhluk hidup pada zaman dahulu. Fosil yang berumur lebih tua akan terletak pada lapisan batuan yang lebih dalam, dan yang berumur lebih muda terletak lebih di luar. Dari sekian banyak fosil yang ditemukan, yang paling lengkap dan dapat digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi adalah fosil kuda yang ditemukan oleh Marsh dan Osborn. Perhatikan gambar fosil kuda berikut ini. Dari studi yang dilakukan dapat dicatat beberapa perubahan dari nenek moyang kuda yang hidup 58 juta tahun yang lalu menuju ke bentuk kuda modern sekarang ini. Perubahan-perubahan tersebut yang pertama adalah tubuh bertambah besar dari sebesar kucing hingga sebesar kuda sekarang. Yang kedua, leher semakin panjang, kepala semakin besar, jarak antara ujung mulut hingga bagian mata menjadi makin jauh. Yang ketiga, perubahan dari geraham depan dan belakang dari bentuk yang sesuai untuk makan daun menjadi bentuk yang sesuai untuk makan rumput. Kemudian yang keempat, bertambah panjangnya anggota tubuh hingga dapat dipakai untuk berlari cepat, tetapi bersamaan dengan itu, kemampuan rotasi tubuh menjadi menurun. Dan yang kelima, adanya reduksi jari kaki dari 5 menjadi 1, yaitu jari ketiga yang selanjutnya memanjang, kemudian disokong secara teracak. Selanjutnya untuk bukti yang ketiga, yaitu biogeografi. Makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat, setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya dapat berubah. Perubahan itu terjadi karena di tempat yang baru, makhluk hidup tersebut harus beradaptasi demi kelestariannya. Selanjutnya, adaptasi bertahun-tahun yang dilakukan akan menyebabkan semakin banyaknya penyimpangan sifat bila dibandingkan dengan makhluk hidup semula. Dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi atau samudra yang luas mempunyai flora dan fauna yang berbeda sama sekali. Perbedaan susunan flora dan fauna di kedua tempat tersebut antara lain disebabkan adanya isolasi geografis.
Contoh dari peristiwa biogeografis adalah mengenai bentuk paruh burung Sphinx yang ditemukan oleh Darwin di Kepulauan Galapagos. Dari pengamatannya, tampak burung-burung Sphinx tersebut memiliki bentuk paruh dan ukuran yang berbeda dan menunjukkan mempunyai hubungan dengan burung Sphinx yang ada di Amerika Selatan. Mungkin karena sesuatu hal, burung tersebut bermigrasi ke Galapagos. Mereka menemukan lingkungan yang baru yang berbeda dengan lingkungan hidup moyangnya. Burung tersebut kemudian berkembang biak dan keturunannya yang mempunyai sifat sesuai dengan lingkungan akan bertahan hidup. Sedang yang tidak dapat menyesuaikan diri akan musnah. Karena lingkungan yang berbeda, burung-burung tersebut menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang ada di Galapagos. Akhirnya, terbentuklah 14 spesies burung Sphinx yang berbeda dalam bentuk dan ukuran paruhnya. Bukti yang keempat yaitu anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan meliputi homologi dan analogi. Homologi adalah organ-organ berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan kemudian berubah struktur sehingga fungsinya berbeda. Homologi organ menunjukkan tingkat kekerabatan makhluk hidup yang bersangkutan. Makin banyak organ yang homolog, kemungkinan kekerabatannya makin dekat, yang artinya nenek moyangnya mungkin sama. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh dari peristiwa homologi organ. Contohnya adalah tangan manusia berfungsi untuk memegang adalah homolog dengan sirip depan paus yang digunakan untuk berenang, atau sayap kelelawar yang berguna untuk terbang, homolog juga dengan tungkai depan kucing yang berguna untuk berjalan. Sedangkan analogi adalah kebalikan dari homologi. Analogi adalah organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang fungsinya sama tanpa memperhatikan bentuk asalnya. Bisa juga diartikan organ-organ tubuh dari berbagai makhluk hidup yang fungsinya sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya adalah di gambar ini, sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar dengan sayap burung fungsinya sama untuk terbang tetapi asalnya berbeda. Yang kelima adalah embriologi perbandingan. Perkembangan embriologi berbagai spesies yang termasuk kelas vertebrata menunjukkan adanya persamaan pada fase tertentu, yakni pada fase morula, blastula, dan gastrula atau pada awal embrio. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara hewan-hewan sesama vertebrata tersebut yang mungkin pula mereka memiliki satu nenek moyang yang sama. Oke, demikian tadi anak-anak untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.